Halo anak-anak semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anak semuanya dalam pembelajaran PPKN kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 3 subtema kedua. Kalau kemarin kita belajar di tema ketiga subtema yang pertama tentang tumbuhan, hari ini anak-anak semuanya kita akan belajar di subtema yang kedua ini tentang hewan. Seperti biasa nak, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak persiapan ya, Pak Roid yang akan memimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga Allah memperlancar kita dalam belajar PPKN kali ini. Baik anak-anak semuanya, silakan diambil buku paketnya, dibuka tema 3 subtema kedua. Siapkan buku tulisnya juga, catat hal-hal yang menurut kalian penting. Baik, sudah? Kalau sudah, kita mulai pembahasannya. Pembahasan yang pertama anak-anak, kita harus mengetahui pentingnya melestarikan hewan langka terlebih dahulu. Di samping kiri kalian itu ada 2 hewan langka. Hewan yang di atas adalah harimau Sumatera dan hewan yang di bawah bernama komodo. Pasti kalian sudah tahu ya. Hewan langka anak-anak semuanya di Indonesia terus bertambah. Bertambahnya hewan langka ini disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari lingkungan, manusia, dan yang lain sebagainya. Jadi anak-anak semuanya karena ulah manusia melakukan perburuan liar, kemudian karena faktor bencana alam juga menyebabkan banyaknya hewan semakin langka di Indonesia ini. Oleh karena itu adanya hewan langka harus kita lestarikan. Melestarikan hewan langka adalah kewajiban bagi semua pihak anak-anak semuanya. Semua masyarakat yang ada di Indonesia punya kewajiban untuk melestarikan hewan langka. Proses pelestarian hewan langka ini bertujuan untuk mempertahankan kehidupan spesies hewan yang semakin sedikit. Jadi anak-anak semuanya, di Indonesia ini banyak sekali hewannya. Ada harimau, ada komodo, ada jalak bali, dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu jangan sampai hewan-hewan itu punah, sehingga generasi setelahnya tidak bisa melihat lagi. Oleh karena itu, kita semua bertanggung jawab untuk melestarikan hewan-hewan itu. Paham ya nak ya? Kalau paham Pak Roid lanjutkan pembahasannya. Pembahasan selanjutnya adalah jenis hewan yang kini semakin sulit ditemukan di Indonesia. Ini contoh saja nak, pastinya masih banyak hewan-hewan yang sulit ditemukan di Indonesia. Yang pertama ada jalak bali, yang kedua ada harimau Sumatera, yang ketiga ada penyu blimbing, yang keempat ada orang utan. Nah, orang utan ini biasa kita temukan di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kalau harimau Sumatera itu pasti ya ditemukan di Sumatera, jalak bali ada namanya Bali berarti ditemukan di Bali. Kalau penyu blimbing ini biasanya di daerah timur Indonesia. Paham ya nak ya? Oleh karena itu nak, kita tidak boleh sembarangan ketika melihat hewan-hewan itu. Misalnya kita melihat jalak bali itu langka, kemudian kita tangkap seenaknya, itu tidak boleh. Harus kita jaga, biarkan mereka bebas di alam liar sehingga ekosistemnya terjaga. Baik, selanjutnya nak, kita akan belajar bagaimana cara menjaga kelestarian hewan langka. Yang pertama, tidak berburu hewan sembarangan. Yang kedua, melindungi hewan-hewan langka. Dan yang ketiga, hewan langka dibudidayakan. Sekarang banyak sekali orang-orang yang sudah mulai punya kesadaran tidak berburu hewan sembarangan. Kenapa? Karena kalau kita berburu hewan sembarangan, hewan itu akan punah. Dan ketika punah akan mengganggu ekosistem yang ada. Ekosistem akan rusak, hutan akan rusak, dan akan kembali ke manusia kerusakannya. Kemudian melindungi hewan-hewan langka. Nah ini,
Hewan-hewan langka itu harus dilindungi oleh semua orang, bukan hanya pemerintah, tetapi kita semua. Jangan karena hewan langka justru diburu, karena harganya mahal, itu tidak boleh, itu namanya merusak. Kemudian yang ketiga adalah hewan langka dibudidayakan. Nah, ini biasanya di kebun binatang atau cagar alam untuk membudidayakan hewan. Selanjutnya, nah itu ada gambar gajah. Nah, ini selanjutnya kita akan belajar bagaimana usaha pemerintah menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan langka. Pertama adalah Swaka Marga Satwa sebagai tempat melindungi hewan tertentu, terutama hewan langka. Kemudian yang kedua ada cagar alam sebagai tempat perlindungan hewan, tumbuhan, tanah, dan air. Paham ya nak ya? Oke, yang terakhir anak-anak sekalian, kita harus tahu dulu tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan langka itu tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan manusia. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang nyaman. Dan yang terakhir, bisa dijadikan sebagai tempat hiburan. Paham ya anak-anak semuanya? Baik anak hebat, sekian ya pembelajaran PPKN kali ini tentang hewan pada tema 3 subtema yang kedua. Pak Royd harapkan anak-anak dapat mengetahui mana hewan yang kita harus lindungi bersama. Itu merupakan kewajiban bagi kita anak-anak semuanya. Dan juga karena sebentar lagi adalah pertemuan tatap muka, Pak Royd berpesan kalian tetap jaga kesehatan. Tugasnya juga jangan lupa dikerjakan. Paham ya anak-anak semuanya? Sampai di sini pembelajaran PPKN ini. Sampai bertemu dalam pembelajaran PPKN selanjutnya. Sekian dari Pak Royd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.